Nama Pendeta Samuel Hartono sudah lama dikenal di Surabaya sebagai sosok yang karismatik, berwibawa, dan penuh semangat ketika berbicara tentang iman. Ia memimpin sebuah gereja besar di kawasan Darmo, tempat ribuan jemaat datang setiap minggu hanya untuk mendengar khotbahnya yang menggugah hati. Dalam pandangan orang-orang, Samuel adalah contoh kesetiaan dan ketulusan dalam beragama. Suaranya lantang, kata-katanya tegas, dan setiap gerak tubuhnya menggambarkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Namun di balik wibawa itu, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Setiap malam, setelah pulang dari pelayanan, Samuel sering duduk diam di teras rumahnya, menatap langit. Angin malam yang berhembus membawa rasa hening yang dalam. Istrinya, Martha, pernah beberapa kali memergokinya termenung, seperti kehilangan arah. "Samuel, kenapa melamun terus?" tanya Martha lembut. Samuel hanya tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Mar. Aku hanya berpikir tentang banyak hal." Padahal, di dalam hatinya, ada pergulatan yang ia sembunyikan. Ia merasa ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi dengan doa, nyanyian, atau pelayanan. Setiap kali ia berdiri di atas mimbar dan berbicara tentang kasih dan keselamatan, hatinya seperti memantul hampa. Ia tetap melakukan semuanya karena tanggung jawab dan cinta kepada jemaat, tapi di kedalaman jiwanya, ia merindukan sesuatu yang belum pernah ia temukan. Samuel lahir dari keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia hafal ayat-ayat Injil, mengikuti sekolah teologi, hingga akhirnya ditahbiskan menjadi pendeta pada usia 28 tahun. Kini, di usianya yang menginjak 45 tahun, ia memiliki segalanya: kehormatan, pengikut setia, dan kehidupan yang mapan. Namun entah kenapa, justru saat itu ia merasa semakin jauh dari Tuhan. Suatu sore, setelah menyelesaikan kebaktian, Samuel berbicara dengan seorang pemuda Muslim yang bekerja di toko buku dekat gereja. Pemuda itu menyapanya dengan sopan, menawarkan buku spiritual tentang keimanan dan cinta kepada Tuhan. Mereka sempat berbincang sebentar, dan Samuel terkejut ketika mendengar betapa pemuda itu berbicara dengan ketenangan luar biasa tentang Allah. "Bagi kami, Pak Pendeta," kata pemuda itu sambil tersenyum, "Tuhan itu esa, tak beranak dan tak diperanakan. Kami tak bisa membayangkan menyembah selain Dia." Kalimat sederhana itu justru menggema di kepala Samuel. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk, lalu melangkah pergi dengan dada terasa sesak. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata, "Tuhan itu esa," terngiang terus di telinganya. Ia merasa seolah Tuhan sedang ingin menyampaikan sesuatu, tapi ia tak mengerti apa. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu makin kuat. Ia mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu ia yakini tanpa ragu. Dalam doanya, ia sering berkata, "Tuhan, jika aku telah melayanimu dengan setia, mengapa Engkau terasa begitu jauh? Mengapa aku tidak menemukan kedamaian itu?" Air matanya sering menetes tanpa sebab. Ia bahkan mulai merasa khotbahnya sendiri tidak sekuat dulu. Jemaat melihatnya tetap bersemangat, tapi di dalam hati, ia seperti kehilangan arah. Martha merasakan perubahan itu. Ia melihat suaminya sering terdiam lama setelah berdoa, kadang menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis diam-diam. "Samuel, kau baik-baik saja?" tanya Martha suatu malam. Samuel menatap istrinya lama, lalu menjawab dengan suara pelan, "Aku tidak tahu, Mar. Aku merasa ada sesuatu yang Tuhan ingin aku pahami, tapi aku belum mengerti." Martha memeluknya, berusaha menguatkan, tapi hatinya sendiri ikut dilanda cemas. Ia tahu suaminya adalah orang yang sangat dalam imannya, tapi kali ini tampak berbeda, seolah Tuhan sedang berbicara lewat kegelisahan itu. Waktu berlalu,
Dan Samuel mencoba mengisi kekosongan itu dengan semakin rajin melayani. Ia berkhotbah lebih banyak, mengunjungi lebih banyak umat, tapi justru semakin ia sibuk, semakin besar rasa hampa di dadanya. Setiap kali mendengar suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan, entah mengapa hatinya bergetar. Ia tidak tahu mengapa, tapi suara itu terasa menenangkan. Ia bahkan sempat berdiri di jendela. Dia mendengarkannya sampai selesai, lalu kembali menunduk dalam diam. Suatu hari, ia diminta memberikan khotbah di acara Natal besar di sebuah gereja di Gubeng. Di hadapan ribuan orang, ia berbicara dengan semangat tentang cinta dan pengorbanan. Namun saat mengucapkan kalimat terakhir, hanya Yesus yang menyelamatkan kita, dadanya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan kata-kata itu. Ia menatap jemaat yang menangis tersentuh, tapi di dalam dirinya sendiri, ia merasa kosong. Sepulang dari acara itu, Samuel tidak langsung pulang ke rumah. Ia berhenti di tepi jalan, menepikan mobilnya, dan menatap lampu-lampu kota Surabaya yang berkilauan. "Tuhan," bisiknya, "aku telah memberi seluruh hidupku untuk melayanimu. Tapi mengapa aku masih merasa seperti orang yang tersesat?" Malam itu ia pulang dengan langkah lemah. Marta menyambutnya dengan wajah cemas. "Kau kelihatan sangat lelah," katanya. Samuel tersenyum samar. "Aku hanya butuh waktu untuk diam, Mar. Mungkin Tuhan ingin aku berhenti sejenak dari semua ini." Dalam keheningan malam, Samuel menatap salib di ruang tamunya. Ia berlutut, berdoa dalam tangis. Ia memohon agar Tuhan menunjukkan jalan kebenaran yang sejati, apapun bentuknya. Ia tidak tahu bahwa doanya malam itu akan menjadi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, Tuhan akan menjawab kegelisahannya dengan cara yang tak pernah ia duga, melalui sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya, namun justru menghadirkan cahaya paling murni yang pernah ia lihat dalam hidup. Dan di sanalah, perjalanan hidayahnya akan dimulai, bukan sebagai pendeta yang berkhutbah tentang iman, tapi sebagai seorang manusia yang akhirnya benar-benar menemukan kedamaian. Sejak malam penuh doa itu, kehidupan pendeta Samuel Hartono tak lagi sama. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, mengajar, berkhotbah, melayani jemaat, namun hatinya seperti diseret oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia menyebut nama Tuhan dalam doa, muncul pertanyaan halus di dalam hati, "Siapakah sebenarnya Tuhan yang aku sembah?" Awalnya, Samuel menganggap itu hanya gangguan pikiran. Ia berusaha mengusirnya dengan memperbanyak doa dan membaca kitab suci. Namun anehnya, semakin ia berusaha menenangkan hati, semakin besar kegelisahan yang tumbuh di dalam dada. Ia seperti seorang pelaut yang tiba-tiba kehilangan arah kompas di tengah lautan luas. Dalam beberapa minggu, Samuel mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Setiap pagi, ketika suara adzan subuh menggema dari masjid di ujung jalan, ada perasaan aneh yang mengalir di tubuhnya. Nada panggilan itu, lembut, tapi penuh makna, membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Ia sering berdiri di jendela, mendengarkan sampai selesai. Setiap kali lantunan, Allahu Akbar, terdengar, dadanya terasa bergetar, seolah hatinya ikut menjawab, meski bibirnya tak bergerak. Suatu hari, setelah kebaktian minggu, Samuel mengunjungi rumah seorang teman lama bernama Jeffrey, yang kini telah menjadi Muslim. Dulu mereka sama-sama sekolah teologi, namun Jeffrey memilih keluar dan memeluk Islam. Di mata Samuel, itu adalah keputusan yang membingungkan. "Jeff, apa yang membuatmu yakin?" tanya Samuel dengan nada hati-hati. Jeffrey tersenyum, lalu menjawab tenang, "Aku tidak berpindah Tuhan, Sam. Aku hanya menemukan cara yang benar untuk menyembahnya. Aku membaca Al-Quran, dan aku menemukan kedamaian yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Di sana, aku mengenal Tuhan yang benar-benar esa, tanpa perantara." Kata-kata itu membuat Samuel terdiam. Ia mencoba menyangkal dalam pikirannya, tapi hatinya justru tergetar. Malam itu ia pulang dengan kepala penuh tanya. Ia membuka kembali kitab sucinya, mencari jawaban, tapi semakin ia membaca,
Semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia tidak ingin mengkhianati keyakinannya, namun hatinya seperti menolak untuk tenang. Hari-hari berikutnya menjadi masa pergulatan batin yang berat. Samuel mulai merasa terpecah antara pikiran dan hati. Di gereja, ia tetap berdiri di depan jemaat, berbicara tentang kasih dan pengampunan. Namun di dalam hatinya, ia merasa kata-katanya kehilangan makna. Jemaat mungkin tidak menyadari, tapi beberapa orang dekat mulai melihat perubahan sikapnya. Ia lebih banyak diam, matanya sering kosong, dan senyumnya tak lagi sehangat dulu. Martha, istrinya, menjadi orang yang paling merasakan perbedaan itu. "Samuel, kau seperti orang lain sekarang," ujarnya suatu malam. "Kau jarang tersenyum, jarang bercerita. Kau tampak jauh." Samuel hanya menghela napas. "Aku sedang berjuang, Mar. Ada hal yang tak bisa aku ceritakan sekarang." Martha menatap suaminya dengan mata sendu. "Apapun itu, hadapilah dengan doa. Tuhan tidak akan meninggalkanmu." Samuel mengangguk pelan. Ia tahu Martha tidak akan mengerti kegelisahan yang ia rasakan. Sebab bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa setiap kali mendengar nama Allah, hatinya terasa damai, sementara ketika ia berdoa dengan cara lamanya, justru muncul kekosongan? Suatu sore, ia kembali bertemu dengan pemuda Muslim di toko buku yang dulu pernah mengajaknya berbicara. Kali ini pemuda itu memperlihatkan mushaf Al-Quran terjemahan yang baru datang. "Bapak boleh membacanya kapan saja," ucap si pemuda dengan sopan. "Tak perlu takut. Membaca tidak membuat seseorang kehilangan imannya, justru bisa menambah pengetahuan." Samuel tersenyum ragu. Ia membeli satu tanpa berpikir panjang. Malam itu, dengan jantung berdebar, ia membuka halaman pertama. Ia membaca surat Al-Fatihah, dan ketika sampai pada ayat, "Ihdinas syiratal mustaqim," "Tunjukilah kami jalan yang lurus," matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Ia merasa seperti mendengar hatinya sendiri sedang berbicara kepada Tuhan. Beberapa malam berikutnya, Samuel terus membaca diam-diam. Ia menemukan bahwa setiap ayat seolah menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam. Tentang Tuhan yang esa, tentang keadilan, tentang kasih sayang tanpa batas. Ia menutup buku itu dengan air mata mengalir di pipi. "Tuhan, apakah ini cahaya yang selama ini kucari?" bisiknya. Namun perjalanan hatinya tak mudah. Ia mulai merasa bersalah terhadap jemaatnya. Ia takut disebut murtad, takut kehilangan segalanya. Dalam rapat gereja, pikirannya sering melayang. Saat ia memimpin doa, hatinya bergetar hebat. Ia ingin jujur, tapi belum sanggup. Ia tahu bahwa satu kata saja bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Suatu hari, seorang jemaat muda datang padanya untuk meminta nasihat. "Pak Pendeta," katanya, "saya sering bingung tentang siapa Tuhan sebenarnya. Mengapa harus melalui perantara untuk berdoa? Mengapa tidak langsung kepadanya?" Pertanyaan itu membuat Samuel terdiam lama. Ia ingin menjawab sesuai ajaran yang ia pelajari, tapi hatinya menolak. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Teruslah mencari kebenaran. Kadang Tuhan berbicara lewat kegelisahan." Setelah jemaat itu pergi, Samuel menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa suara. Ia sadar, kata-kata itu bukan hanya untuk si pemuda, tapi juga untuk dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, Samuel semakin sering berdoa dengan kalimat yang tak biasa ia ucapkan. "Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar satu, tunjukkan aku jalan-Mu yang sebenarnya." Ia mulai memahami bahwa mungkin kegelisahan ini bukan ujian untuk menjatuhkannya, melainkan panggilan halus dari Tuhan untuk membuka hatinya pada kebenaran yang lebih besar. Hatinya mulai tenang setiap kali mendengar ayat-ayat yang ia baca. Ia bahkan mulai meniru gerakan salat yang ia lihat di video dakwah yang ditontonnya secara diam-diam. Saat bersujud, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menangis lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan tanpa perantara siapapun.
Namun di balik ketenangan itu, ada ketakutan besar. Ia sadar hidupnya akan berubah jika ia mengikuti suara hati. Gereja, jemaat, bahkan keluarganya mungkin akan menolak. Tapi ia juga tahu, menolak kebenaran yang sudah ia rasakan berarti membohongi diri sendiri. Di malam yang sunyi itu, Samuel menatap langit Surabaya yang bertabur bintang. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Tuhan, jika Engkau memang ingin aku mengenalmu dengan cara yang berbeda, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku ragu lagi." Doa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, Tuhan akan benar-benar menjawab permohonannya, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kejadian besar akan datang, yang bukan hanya mengubah imannya, tetapi juga seluruh hidupnya. Hari itu, langit Surabaya tampak kelabu. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan yang padat oleh kendaraan. Pendeta Samuel Hartono baru saja menyelesaikan pelayanan kebaktian di sebuah acara besar di Gubeng. Ia berbicara penuh semangat di hadapan ratusan jemaat, namun sesungguhnya hatinya lelah. Sejak berminggu-minggu, pikirannya terus diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak berujung. Ia merasa seperti hidup di antara dua dunia, dunia keyakinan lamanya, dan dunia baru yang perlahan memanggilnya menuju cahaya yang berbeda. Sore itu, Samuel mengendarai mobil sendirian. Martha tak ikut karena sedang menghadiri kegiatan gereja wanita. Angin berembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka, menyapu wajahnya yang letih. Di dalam mobil, hanya ada suara hujan dan pikirannya yang berputar tak karuan. Ia teringat ayat yang ia baca semalam dari Al-Quran terjemahan, tentang Allah yang Maha Esa dan Maha Penyayang. Ayat itu seperti terukir di hatinya, menolak untuk hilang. "Apakah benar, Tuhan, Engkau ingin aku mengenalmu dengan cara baru?" gumamnya lirih sambil memegang setir. Ia menatap langit yang mendung. Jarak pandang mulai berkurang karena hujan makin deras. Lampu-lampu kendaraan di depannya memantul di jalan yang basah, menciptakan pantulan cahaya berwarna merah dan kuning. Samuel memperlambat laju mobilnya, tapi pikirannya yang melayang membuatnya kehilangan fokus. Dalam sekejap, sebuah truk besar dari arah berlawanan tergelincir karena jalan licin. Samuel tak sempat menghindar. Benturan keras terdengar. Tubuhnya terlempar ke depan, kaca depan pecah, dan dunia seketika menjadi gelap. Ketika matanya terbuka, Samuel tidak lagi berada di dalam mobil. Ia merasa berada di sebuah tempat asing, sunyi, luas, dan berwarna kelabu. Ia berdiri sendirian di padang tak berujung. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Ia mencoba berjalan, namun langkahnya terasa ringan, seperti tak menapak bumi. "Di mana aku?" suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya gema dari suaranya sendiri yang terdengar kembali. Di kejauhan, tampak cahaya lembut seperti matahari senja, namun bukan cahaya biasa. Semakin ia mendekat, semakin terang, dan semakin terasa damai. Hatinya bergetar hebat. Tiba-tiba dari arah cahaya itu muncul sosok berpakaian putih bersih. Wajahnya bercahaya lembut, matanya meneduhkan. Samuel mengenali sosok itu tanpa ragu. Itulah Yesus yang selama ini ia sembah dan kasihi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Yesus kali ini tidak seperti yang biasa ia bayangkan. Bukan sorot mata yang menuntut penyembahan, melainkan pandangan penuh kasih dan kebenaran. Samuel segera berlutut. Air matanya mengalir. "Tuhan, apakah ini Engkau? Apakah aku sudah mati?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum lembut, lalu berbicara dengan suara yang menembus hati. "Samuel, engkau belum mati, tapi jiwamu sedang berada di antara dua pilihan. Aku datang bukan untuk disembah, melainkan untuk menunjukkan jalan menuju Tuhan yang Esa." Samuel tertegun. "Tuhan yang Esa? Tapi bukankah engkau?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sosok bercahaya itu menatapnya dalam-dalam. "Samuel, engkau telah mencariku dengan cara yang salah. Aku hanyalah utusan yang diutus untuk menuntun manusia mengenal Sang Pencipta. Sekarang,
Waktumu hampir habis. Dengarkanlah cahaya itu, cahaya Islam. Di sanalah kebenaran terakhir berada. Ikutilah sebelum terlambat. Suara itu begitu lembut, tapi mengguncang seluruh jiwa Samuel. Ia menangis sejadi-jadinya. Tapi bagaimana mungkin? Tuhanku, aku sudah mengabdikan hidupku di jalan ini. Apa yang harus aku lakukan? Sosok bercahaya itu mendekat, menepuk pundaknya dengan kasih sayang. Samuel, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Ia melihat hatimu saat ini. Engkau telah mencari dengan tulus. Maka temukanlah kebenaran itu. Katakan pada dunia bahwa aku tidak mengajak manusia menyembahku, tapi menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Cahaya itu semakin terang, hingga membuat Samuel memejamkan mata. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tertahan. Dalam sekejap, cahaya itu hilang, dan ia kembali tenggelam dalam gelap. Ia mendengar gema azan dari kejauhan, suara yang sama yang sering mengguncang hatinya selama ini. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samuel tersentak. Dunia terasa berputar. Saat membuka mata, ia melihat cahaya putih lampu rumah sakit dan suara monitor detak jantung di sampingnya. Nafasnya tersengal. Perawat menjerit memanggil dokter. Pak Pendeta sadar. Pak Pendeta sadar. Marta yang sudah seminggu menunggui di luar ruangan berlari masuk dengan air mata. Ia memeluk suaminya sambil menangis haru. Samuel, puji Tuhan, kau sadar juga. Samuel mencoba tersenyum, tapi suaranya lemah. Aku melihat sesuatu. Mar, aku melihat Yesus. Marta terdiam, menatap suaminya dengan campuran lega dan heran. Yesus? Apa yang ia katakan? Samuel menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata bahwa aku harus mencari jalan kebenaran, jalan yang lurus. Marta mengusap keringat di kening suaminya, mengira itu hanya halusinasi akibat koma panjang. Namun Samuel tahu apa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Ia masih bisa merasakan kehangatan dari sentuhan sosok bercahaya itu, masih bisa mendengar gema kata-kata, Islam adalah jalan terakhir, di telinganya. Hari-hari pemulihan itu berjalan perlahan. Tubuh Samuel mulai membaik, tapi pikirannya terus berputar. Ia tidak bisa melupakan mimpi itu. Setiap kali mendengar adzan dari masjid dekat rumah sakit, tubuhnya bergetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia merasakan kedamaian aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini tanda? Tuhan, bisiknya suatu malam di ranjang rumah sakit. Apakah engkau sedang menuntunku pada kebenaran yang engkau janjikan? Ia menatap jendela yang menampilkan langit Surabaya malam hari. Bulan tampak bulat sempurna, dan entah mengapa, hati Samuel terasa damai. Dalam diam, ia menutup mata, mengingat kembali kalimat terakhir yang diucapkan sosok bercahaya itu. Temukanlah cahaya itu sebelum ajalmu benar-benar tiba. Kata-kata itu menjadi gema baru dalam hidupnya, menggantikan seluruh ketakutan dan keraguan yang pernah ada. Ia tahu, setelah keluar dari rumah sakit nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu telah berubah, bukan hanya di pikirannya, tetapi di dalam jiwanya yang paling dalam. Dan dari tempat tidur rumah sakit itu, sebuah babak baru dalam hidup Pendeta Samuel Hartono akan segera dimulai. Perjalanan seorang hamba yang mencari kebenaran sejati, menuju cahaya yang telah dijanjikan kepadanya dalam mimpi. Suasana rumah sakit malam itu begitu sunyi. Hanya terdengar bunyi mesin monitor jantung yang terus berdetak teratur di sisi ranjang tempat Pendeta Samuel terbaring. Sudah hampir seminggu ia berada dalam keadaan koma. Tubuhnya kaku, tapi dadanya masih naik turun perlahan. Para perawat bergantian menjaga, sementara istrinya, Maria, duduk di kursi plastik di sudut ruangan dengan mata sembab. Namun di alam bawah sadarnya, Samuel berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ia berdiri di tengah hamparan luas berpasir. Langitnya abu-abu pekat tanpa matahari. Tidak ada suara, tidak ada arah.
Ia menatap sekeliling, kebingungan. "Di mana aku?" gumamnya lirih. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan gema panjang, seolah padang itu tidak berujung. Lalu, dari kejauhan, muncul cahaya putih yang perlahan semakin terang. Cahaya itu begitu menyilaukan, tapi tidak membuat matanya sakit. Cahaya itu menenangkan, hangat, dan membuat hatinya bergetar. Ia tahu, entah bagaimana, sosok itu adalah Yesus. Tapi wajah yang ia lihat bukan seperti lukisan di gereja atau gambar di Alkitab. Wajah itu memancarkan kelembutan yang luar biasa, begitu bersih, begitu menenangkan. Sosok itu mendekat perlahan. Samuel berlutut spontan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Tuhan Yesus, aku telah berbuat banyak untukmu. Aku mengorbankan hidupku demi pelayananmu," ucapnya dengan suara bergetar. Namun sosok bercahaya itu menatapnya lama, lalu berbicara dengan suara yang dalam namun lembut. "Samuel, aku tahu engkau tulus mencintaiku, tapi engkau telah mencariku di jalan yang salah." Samuel mengangkat wajahnya, bingung. "Apa maksudmu, Tuhan? Aku mengajarkan firman-Mu setiap minggu. Aku menyebarkan kasih-Mu." Sosok itu tersenyum. "Engkau menyebarkan kasih, tapi engkau belum mengenal Tuhan yang sejati. Aku bukan Tuhan, Samuel. Aku hanyalah utusan. Aku datang untuk menunjukkan jalan kepada Tuhan yang esa, bukan untuk disembah." Samuel menatap sosok itu dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar. Tapi engkau adalah juru selamat kami." Sosok itu mendekat, menyentuh bahunya. Sentuhan itu terasa nyata, begitu hangat hingga membuat dada Samuel bergetar. "Jalan keselamatan bukan dengan menyembahku, tapi dengan menyembah Allah, Tuhan yang satu, yang disembah oleh semua nabi, termasuk aku. Dengarkanlah. Islam adalah jalan kebenaran terakhir. Itulah cahaya yang telah lama kau abaikan." Suara itu menembus relung hatinya, mengguncang keyakinan yang selama puluhan tahun ia pegang erat. Ia menunduk, air matanya mengalir deras. "Islam? Tapi, bagaimana mungkin? Aku seorang pendeta. Aku telah menolak mereka. Aku." Yesus menatapnya penuh kasih. "Tidak ada yang terlambat untuk kembali kepada kebenaran. Allah Maha Pengampun. Samuel, saat engkau kembali ke dunia, carilah kebenaran itu. Ikutilah cahaya itu sebelum waktumu habis." Lalu cahaya di sekelilingnya makin terang, makin menyilaukan. Suara azan tiba-tiba terdengar menggema di udara. Indah sekali. "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Suara itu menggema dalam dadanya, membuatnya menangis sejadi-jadinya. Ia ingin menatap wajah Yesus sekali lagi, tapi sosok itu perlahan memudar, digantikan dengan cahaya putih yang menelan seluruh pandangannya. Dan tiba-tiba, Samuel menarik napas panjang di ranjang rumah sakit. Tubuhnya bergetar, matanya terbuka perlahan. Maria yang sedang tertidur di kursi langsung terbangun kaget dan memanggil dokter. Perawat segera datang memeriksa, memastikan bahwa Samuel benar-benar sadar. Namun di balik senyum lega para perawat, Samuel hanya terdiam. Pandangannya kosong ke arah langit-langit. Air matanya menetes tanpa suara. Hatinya seperti baru saja diguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari setelah sadar, Samuel masih sulit bicara. Dokter menyarankan ia banyak istirahat. Tapi di malam-malam sunyi, ia terjaga sendirian, menatap jendela kamar rumah sakit. Setiap kali azan berkumandang dari masjid dekat sana, hatinya bergetar, bulu kuduknya berdiri. Ia teringat mimpi itu, kata-kata Yesus yang mengatakan, "Islam adalah jalan kebenaran terakhir." Suatu malam, Maria menatap suaminya dengan cemas. "Samuel, kenapa kau selalu diam? Apakah masih sakit?" Samuel menatap istrinya dengan mata berkaca. "Maria, aku bermimpi. Aku melihat Yesus." Maria tersenyum lega. "Puji Tuhan. Ia menjagamu di masa sulit ini." Tapi Samuel menggeleng pelan.
Tidak seperti itu. Dia berkata sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Maria menatap bingung. Apa maksudmu? Samuel menarik napas panjang. Yesus berkata, aku mencarinya dengan cara yang salah. Dia memintaku untuk mencari kebenaran di jalan Islam. Maria terdiam. Bibirnya bergetar. Tidak percaya. Samuel, jangan bicara yang aneh-aneh, mungkin itu hanya mimpi. Namun Samuel menggeleng. Tidak. Maria, itu bukan mimpi biasa. Aku bisa merasakan sentuhannya. Aku mendengar azan, dan sampai sekarang, suara itu masih menggema di hatiku. Malam itu, Samuel menangis lama. Ia tidak tahu harus bagaimana. Semua yang ia yakini runtuh dalam sekejap. Tapi di tengah kebingungan dan ketakutan itu, ia merasakan sesuatu yang baru, kedamaian. Ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi di hatinya, ada cahaya lembut yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ia ingin mengerti apa yang Yesus maksudkan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Samuel merasa bahwa dirinya sedang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Mimpi itu menjadi awal dari perjalanan panjang. Perjalanan menuju kebenaran yang akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Sejak hari ia terbangun dari koma, hidup pendeta Samuel tak lagi sama. Ia kembali ke rumah setelah berminggu-minggu dirawat. Tapi batinnya seperti belum pulih. Tubuhnya sehat, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh satu hal, kata-kata Yesus dalam mimpi itu. Setiap kali azan terdengar dari masjid kecil di ujung gang rumahnya di Surabaya, dadanya bergetar hebat. Entah kenapa, suara itu terasa akrab, seolah memanggil namanya dari jauh. Ia yang dulunya sering menutup jendela saat azan berkumandang, kini malah membuka lebar-lebar, membiarkan suara itu memenuhi ruang tamunya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Samuel duduk sendirian di teras rumah. Di tangannya ada segelas teh, tapi ia tak menyentuhnya. Dari kejauhan terdengar azan maghrib yang merdu. Ia menunduk, menatap tanah, air matanya menetes tanpa sebab. Kenapa suara itu menenangkan sekali? Bisiknya lirih. Maria, istrinya, yang baru keluar dari dapur memperhatikannya dengan cemas. Samuel, sejak kapan kamu jadi suka mendengarkan azan? Tanyanya dengan nada setengah khawatir. Samuel menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku tidak tahu, Maria. Tapi setiap kali aku mendengarnya, rasanya seperti ada sesuatu yang mengetuk hatiku. Seperti suara panggilan dari tempat yang sangat jauh, tapi terasa begitu dekat. Maria terdiam. Ia masih menganggap semua itu hanya efek trauma akibat koma panjang. Tapi malam demi malam, kebiasaan Samuel makin aneh di matanya. Ia mulai menyimpan catatan kecil, menulis ayat-ayat yang ia temukan dari internet tentang Islam. Ia juga mulai membaca terjemahan Al-Quran secara diam-diam di ruang kerja. Sampai suatu hari, seorang tetangga bernama Pak Rahman, yang sudah lama tinggal di sebelah rumah, datang menjenguk. Ia tahu Samuel baru sembuh dari sakit, dan membawakan buah tangan. Setelah berbincang sebentar, Samuel tiba-tiba bertanya dengan nada hati-hati, Pak Rahman, kalau boleh tahu, apa artinya kata Allahu Akbar yang sering saya dengar dari masjid? Pak Rahman tersenyum hangat. Artinya, Allah Maha Besar, Pak Samuel. Samuel terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Maha Besar. Ya, setiap kali saya dengar kalimat itu, hati saya bergetar. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Pak Rahman hanya tersenyum. Ia tak banyak bicara, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa tetangganya ini sedang mencari sesuatu yang sangat dalam. Malamnya, Samuel membuka laptopnya. Ia menonton video tentang kisah orang-orang yang masuk Islam setelah bermimpi melihat Yesus. Ia tertegun mendengarkan cerita seorang pria dari Eropa yang mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya dan berkata, "Aku bukan Tuhanmu. Aku hanyalah utusan. Ikutilah Nabi Muhammad." Tubuh Samuel merinding. Kata-kata itu persis seperti yang ia dengar dalam mimpinya. Ia memegang dadanya,
Air matanya tumpah. Apakah ini yang kau maksud, Tuhan? Apakah ini cahaya yang dulu kau katakan? Sejak malam itu, Samuel tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia terus merenung, menatap langit-langit kamarnya sambil berdoa dalam diam. Namun kali ini doanya berbeda. Ia tidak lagi menyebut nama Yesus dengan keyakinan lama. Ia hanya berkata lirih, "Tunjukkan aku jalan yang benar. Aku tidak ingin tersesat, ya Tuhan." Hari-hari berikutnya, Samuel mulai keluar rumah sendirian tanpa memberitahu Maria. Ia sering berjalan kaki ke taman dekat masjid. Dari jauh, ia memperhatikan jamaah yang masuk dan keluar setelah azan. Wajah-wajah mereka terlihat damai. Tidak ada yang terburu-buru. Setiap kali mereka menundukkan kepala dalam sujud, ada sesuatu di dada Samuel yang terasa hangat. Suatu sore, seorang anak kecil keluar dari masjid sambil tersenyum kepadanya. Anak itu berkata polos, "Om, mau ikut salat? Ustaznya baik kok." Samuel tersenyum kikuk. "Belum, Nak. Om cuma mau lihat." Anak itu berlari lagi ke arah orang tuanya. Tapi kata-kata polos itu menusuk dalam. Ia merasa seperti disapa oleh takdir. Malam itu, saat semua orang tertidur, Samuel mengambil Alkitab dan Al-Quran terjemahan yang ia beli diam-diam. Ia membuka keduanya. Tangannya gemetar. Ia membaca ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Dadanya bergetar hebat. Ia membaca lagi. "Allah tempat bergantung segala sesuatu." Lalu ia menutup bukunya, menatap kosong ke arah langit. Maha Esa, bukan 3, bukan 2, tapi 1. Air matanya jatuh deras. Ia tahu, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Tapi di balik retakan itu, muncul cahaya kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Hari berikutnya, ia memberanikan diri mendatangi Pak Rahman setelah salat maghrib. Ia menunggu di depan pagar sampai jamaah bubar. Ketika Pak Rahman keluar, Samuel berkata lirih, "Pak Rahman, saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Tapi tolong, jangan katakan pada siapapun dulu." Pak Rahman tersenyum penuh pengertian. "Insya Allah, Pak. Hidayah itu urusan Allah. Saya hanya teman bicara." Sejak hari itu, setiap malam mereka berbincang di teras rumah, membahas tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, dan tentang makna doa dalam Islam. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa debat, tanpa penolakan. Ia tidak lagi merasa ingin membantah. Ia hanya ingin mengerti. Suatu malam, saat azan Isya berkumandang, Pak Rahman memintanya untuk menutup mata dan mendengarkan dengan hati. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu mengalun lembut, menembus kalbu. Samuel meneteskan air mata tanpa bisa menahan. "Pak Rahman," katanya lirih, "setiap kali saya mendengar azan, hati saya seperti disucikan. Seolah saya sedang dipanggil oleh Tuhan untuk pulang." Pak Rahman tersenyum. "Mungkin itu memang panggilan, Pak. Tak semua orang diberi kesempatan mendengarnya dengan hati." Samuel mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap langit dan berbisik, "Kalau benar ini darimu, Tuhan, bimbing aku. Aku siap mengikuti cahaya itu." Dan di tengah kesunyian malam Surabaya yang tenang, Samuel merasa seolah hatinya diselimuti kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia tahu, langkah besar berikutnya sudah menantinya. Hari-hari Samuel kini berbeda. Ia bangun lebih pagi, duduk di teras rumahnya sambil menatap matahari terbit dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan. Di pangkuannya ada mushaf Al-Quran terjemahan yang mulai kusam karena sering ia baca. Ia membaca perlahan setiap ayat, mencoba memahami maknanya. Kadang ia berhenti, lalu meneteskan air mata. Setiap kata terasa menembus jantungnya. Bukan hanya keindahan bahasanya, tapi kebenaran yang terkandung di dalamnya. "Bagaimana mungkin aku baru tahu sekarang?" bisiknya lirih. Ia teringat masa-masa menjadi pendeta,
ketika ia menganggap Al-Quran hanyalah kitab yang meniru. Tapi kini, ia justru merasakan kekuatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Maria mulai merasa ada jarak antara mereka. Ia memperhatikan suaminya yang kini lebih banyak diam dan tidak lagi memimpin ibadah di gereja. Bahkan Samuel jarang menghadiri pertemuan pendeta. "Samuel, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Semua orang menanyakanmu. Jemaat bingung kenapa kau tak lagi datang." Samuel menghela napas panjang. Ia menatap istrinya lembut. "Maria, aku hanya sedang mencari kedamaian. Aku ingin mengenal Tuhan dengan cara yang baru." Maria menatapnya tajam. "Kau bicara seperti orang asing. Kau pendeta. Samuel, hidupmu untuk gereja, untuk Yesus." Samuel terdiam lama. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata, "Maria, aku mencintai Yesus. Tapi aku mulai memahami sesuatu. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Ia utusan yang mengajakku untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya." Maria membeku. Matanya berkaca-kaca. "Berhenti bicara begitu. Kau sedang dipengaruhi," teriaknya dengan suara gemetar. Samuel menunduk. "Tidak, Maria. Aku tidak sedang dipengaruhi siapapun. Aku hanya mengikuti hatiku. Kau tahu aku bukan orang yang mudah tergoyah." Malam itu menjadi malam paling panjang bagi mereka berdua. Maria menangis di kamar, sementara Samuel duduk di ruang tamu, menatap langit-langit dengan mata yang tak bisa terpejam. Ia tahu jalan yang sedang ia tempuh tidak mudah. Tapi ia juga tahu, tidak ada kembali dari kebenaran yang sudah ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Samuel memberanikan diri datang ke rumah Pak Rahman. Ia mengetuk pelan, lalu disambut senyum hangat. "Assalamualaikum, Pak Samuel," sapa Pak Rahman. Samuel tersenyum kikuk. "Saya belum bisa menjawab salam itu, Pak." Pak Rahman tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Suatu hari nanti, insya Allah." Malam itu mereka berbincang lama di teras. Samuel bertanya tentang salat, tentang wudhu, tentang makna sujud. Ia mendengarkan penuh rasa ingin tahu. "Saya ingin tahu," katanya, "kenapa orang Islam menunduk begitu rendah saat salat? Apakah itu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan?" Pak Rahman menjawab tenang, "Justru sebaliknya, Pak. Dengan menunduk, dengan bersujud, kita mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini kecil, lemah, dan tak punya daya. Tapi justru di saat kita bersujud, Allah paling dekat dengan kita." Kalimat itu menghantam hatinya. Ia menatap lantai, merasa ada sesuatu yang meledak dalam dadanya. Ia teringat mimpinya dulu, Yesus yang berkata bahwa ia harus menyembah Tuhan yang esa. Saat itu, ia masih ragu. Tapi kini, kata-kata itu menjadi nyata di depan matanya. "Apakah saya boleh melihat orang salat dari dekat?" tanya Samuel hati-hati. "Boleh. Tentu saja. Besok pagi ikut saya ke masjid. Tapi jangan khawatir, hanya untuk melihat." Keesokan harinya, ketika fajar masih pucat, Samuel datang ke masjid bersama Pak Rahman. Ia duduk di belakang, menyaksikan jamaah berdiri, rukuk, lalu sujud dalam keheningan. Suara imam mengalun lembut membaca Al-Fatihah, disusul bisikan ayat yang menenangkan. Di tengah suasana itu, Samuel merasakan sesuatu yang sangat dalam. Saat para jamaah sujud, ia ikut menundukkan kepala, tanpa sadar air matanya mengalir deras. Ia menutup wajahnya, bergetar hebat. "Tuhan, beginikah rasanya bersujud kepadamu?" Setelah salat, ia tetap duduk lama di pojok masjid. Beberapa jamaah menatapnya dengan ramah, tapi tidak ada yang bertanya. Ia hanya menatap karpet tempat mereka bersujud. Ada bekas basah di sana, mungkin air mata, mungkin keringat. Tapi bagi Samuel, itu terasa seperti saksi keikhlasan manusia kepada Tuhannya. "Pak Rahman," katanya pelan saat keluar, "saya tidak tahu kenapa, tapi saat mereka sujud, saya merasa seperti sedang melihat kebenaran yang murni." Pak Rahman tersenyum.
menepuk bahunya. Hati yang bersih akan mengenali kebenaran, bahkan tanpa harus dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Samuel mulai berlatih wudhu. Awalnya ia kikuk, tapi setiap kali air menyentuh wajahnya, ada rasa sejuk yang menenangkan. Ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Lalu, pada malam Jumat, Pak Rahman memberinya sajadah kecil. Ini bukan untuk siapa-siapa, hanya untukmu. Kalau suatu saat kau siap, gunakanlah itu untuk bersujud kepada Tuhanmu. Malam itu, Samuel membawa sajadah itu ke ruang kerjanya. Ia menatapnya lama, lalu perlahan membentangkannya di lantai. Ia duduk di atasnya, menatap ke arah langit-langit. Tuhan, aku tidak tahu caranya bersujud, tapi aku ingin Engkau tahu, aku mencintaimu. Air matanya mengalir deras. Ia menundukkan kepala, menyentuh lantai dengan dahinya, dan berdoa dengan kata-kata yang keluar dari hati paling dalam. Kalau benar ini jalanmu, bimbing aku sampai akhir. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Dan malam itu, dalam kesunyian rumah yang hanya diterangi lampu meja, Pendeta Samuel untuk pertama kalinya bersujud kepada Allah, meski belum resmi menjadi Muslim. Tapi sujud itu menandai awal dari perjalanan spiritual yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di tengah isak tangisnya, ia tahu satu hal pasti, hatinya telah menemukan tempat pulang. Hari itu langit Surabaya mendung. Hujan turun pelan membasahi jendela rumah Pendeta Samuel. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap tetesan air yang mengalir di kaca. Di depannya tergeletak Al-Quran terjemahan dan sebuah salib kayu kecil yang dulu selalu ia bawa kemanapun. Ia menatap keduanya lama, seolah sedang menimbang antara dua dunia yang sangat berbeda. Masa lalunya sebagai pendeta, dan masa depannya yang mulai tertarik pada Islam. Sudah hampir 2 bulan sejak ia pertama kali bersujud di atas sajadah pemberian Pak Rahman. Sejak malam itu, hatinya tak pernah sama. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga kegelisahan besar. Ia tahu, cepat atau lambat, dunia lamanya akan menolak keputusannya. Maria mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi mempersiapkan ibadah minggu bersama Samuel, tidak lagi membicarakan gereja. Rumah mereka yang dulu ramai oleh jemaat yang datang berdoa, kini terasa sunyi. Bahkan, jemaat sudah mulai bertanya-tanya kenapa Pendeta Samuel tak lagi tampil di mimbar. Suatu malam, Maria memecah kesunyian. "Samuel," katanya dengan suara bergetar, "aku tak tahan lagi melihatmu seperti ini. Gereja sudah menunggumu. Mereka menanyakan kapan kau kembali memimpin ibadah." Samuel menghela napas panjang. "Maria, aku tidak bisa kembali seperti dulu. Hatiku tidak lagi di sana." Maria menatapnya tajam. Air mata menetes di pipinya. "Apakah kau benar-benar akan meninggalkan imanmu?" Samuel menatapnya penuh kasih. "Aku tidak meninggalkan Tuhan, Maria. Aku hanya mengikuti kebenaran yang Dia tunjukkan padaku. Aku mencintai Yesus. Tapi kini aku mengerti bahwa Yesus mengajakku menyembah Tuhan yang esa. Aku tidak berpaling dari cinta. Aku hanya mengikuti cahaya yang membimbingku." Maria menutupi wajahnya dan menangis keras. Ia merasa suaminya telah hilang, direnggut oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Tapi Samuel hanya bisa diam, karena bagaimanapun ia menjelaskan, hatinya tetap tak akan dimengerti oleh mereka yang belum merasakan panggilan itu. Beberapa hari kemudian, 2 rekan pendeta datang ke rumah. Mereka membawa wajah tegas, suara tegas, dan nada penuh kecurigaan. "Samuel," kata salah satunya, "kami mendengar kabar bahwa kau tidak lagi datang ke gereja. Bahkan, kau dikabarkan sering terlihat dekat dengan umat Islam. Apa benar itu?" Samuel menatap mereka dalam. "Benar. Aku sedang mencari kebenaran, bukan karena benci, tapi karena hatiku tak lagi tenang." Salah satu dari mereka menepuk meja. "Kau sudah gila. Kau pendeta. Samuel, kau punya tanggung jawab terhadap jemaatmu." Samuel tersenyum tenang. "Aku tahu tanggung jawabku, tapi yang paling penting adalah tanggung jawabku kepada Tuhan."
Dan aku percaya, Tuhan ingin aku menemukannya, bukan hanya membicarakannya. Keduanya pergi dengan wajah marah dan kecewa. Setelah pintu tertutup, Samuel menatap salib di atas meja, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, keputusan yang akan datang tidak akan mudah. Tapi hatinya sudah mantap. Ia harus mengikuti cahaya itu sampai akhir, apapun risikonya. Malam itu, ia kembali menemui Pak Rahman. Di teras rumah yang basah oleh hujan, Samuel berkata dengan suara lirih, "Saya sudah siap, Pak. Saya ingin mengucapkan syahadat." Pak Rahman menatapnya, seolah ingin memastikan, "Apakah Bapak benar-benar yakin? Setelah ini, hidup Bapak tidak akan sama lagi." Samuel menatap langit yang masih meneteskan hujan. "Saya tahu. Tapi hidup saya sudah berubah sejak saya bermimpi bertemu Yesus. Dia yang meminta saya mencari jalan ini. Saya tidak bisa berpura-pura lagi." Pak Rahman mengangguk pelan. Ia memanggil seorang ustaz dari masjid dekat rumah, Ustaz Ridwan, untuk datang. Tak lama kemudian, 3 orang duduk bersama di ruang kecil itu. Samuel, Pak Rahman, dan sang ustaz. Suasana hening. Hanya terdengar suara hujan di luar dan detak jantung Samuel yang berdentum kencang. Ustaz Ridwan tersenyum lembut. "Jika Bapak benar-benar yakin, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat dengan hati yang tulus. Itu tanda bahwa Bapak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Samuel menunduk. Air mata menetes pelan. Ia menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu selesai, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. "Mulai hari ini, nama saya bukan lagi Pendeta Samuel," katanya pelan. "Tolong panggil saya Ahmad Samuel Hartono." Pak Rahman dan Ustaz Ridwan memeluknya dengan haru. "Selamat datang dalam Islam, Pak Ahmad. Allah telah memilih Bapak di antara jutaan manusia." Malam itu, setelah semua orang pulang, Samuel duduk di sajadahnya. Ia bersujud lama sekali. Dalam sujud itu, ia berdoa dengan hati yang hancur tapi bahagia. "Ya Allah, aku datang kepadamu sebagai hamba yang dulu tersesat. Aku mencarimu di tempat yang salah, tapi Engkau tetap memanggilku. Terima kasih karena Kau tidak meninggalkanku." Air matanya membasahi sajadah. Ia tidak tahu berapa lama ia bersujud, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa pulang. Keesokan harinya, kabar tentang dirinya menyebar cepat. Gereja gempar. Beberapa teman lama menuduhnya kafir. Ada yang mengancam akan menghapus namanya dari komunitas pendeta. Tapi Samuel tidak goyah. Ia menghadapi semuanya dengan senyum dan ketenangan. Kepada semua yang mengejeknya, ia hanya menjawab lembut, "Aku tidak berpindah Tuhan. Aku hanya mengikuti pesan dari Yesus untuk menyembah Allah yang esa." Malam-malam setelah itu, rumahnya tidak lagi ramai seperti dulu. Tapi dalam keheningan itu, Samuel merasa lebih dekat kepada Tuhan dibanding sebelumnya. Ia memulai hari dengan wudu, melangkah ke masjid kecil di ujung gang, dan belajar salat bersama para jamaah. Mereka menyapanya hangat, memanggilnya Pak Ahmad. Dan setiap kali azan berkumandang, ia tersenyum, meneteskan air mata, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, dulu aku hanya mendengarmu dari jauh. Kini aku bisa merasakanmu di setiap sujudku." Cahaya yang dulu datang dalam mimpi kini telah menjadi nyata, bukan lagi sekadar penglihatan di alam bawah sadar, tapi kenyataan hidup yang menuntunnya menuju ketenangan abadi. 3 tahun sudah berlalu sejak Pendeta Samuel Hartono memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Ahmad Samuel Hartono. Di usia yang mulai senja, langkahnya kini jauh lebih tenang. Dulu ia sering berdebat, berapi-api di atas mimbar gereja. Kini ia duduk bersila di serambi masjid kecil dekat rumahnya,
membaca Al-Quran dengan suara bergetar. Hidupnya berubah sepenuhnya, dari kebanggaan menjadi kerendahan hati, dari ambisi menjadi pengabdian. Setiap kali ia menatap sajadah, ingatannya melayang pada pertemuannya dengan Yesus dalam mimpi. Ia tidak pernah lupa pesan lembut itu. Ikutilah cahaya kebenaran sebelum terlambat. Dan ia bersyukur karena masih diberi waktu untuk melakukannya. Sejak memeluk Islam, Samuel tidak lagi diterima di komunitas lamanya. Banyak teman pendeta menjauhi, sebagian bahkan mencibirnya. Namun di tengah kesendirian itu, Allah menggantinya dengan keluarga baru, jamaah masjid yang mencintainya karena keikhlasan, bukan karena masa lalunya. Ia kerap menjadi penceramah tamu, bukan dengan gaya orator, tapi dengan air mata dan kejujuran. Suatu sore selepas salat Asyar, seorang pemuda menghampirinya di teras masjid. Namanya Rizal, seorang mahasiswa teologi yang dulu mengenalnya sebagai tokoh Kristen disegani. "Pak Samuel, saya dulu sering dengar Bapak berkhotbah di gereja," ucapnya pelan. "Saya ingin tahu, bagaimana bisa Bapak berpindah keyakinan?" Samuel tersenyum. "Nak, dulu aku mencari Tuhan di tempat yang salah. Aku terlalu sibuk berbicara tentang Tuhan, sampai lupa mendengarkan suaranya." Ia lalu bercerita dengan tenang tentang mimpi saat koma, tentang suara lembut Yesus yang menuntunnya menuju Islam. Rizal terdiam, matanya berkaca-kaca. "Jadi, Bapak tidak membenci Yesus?" Samuel menatap langit sore yang berwarna jingga. "Tidak, Nak. Justru karena aku mencintai beliau, aku mengikuti pesannya. Yesus membimbingku menuju Allah yang Esa." Percakapan itu menjadi awal perubahan bagi Rizal. Beberapa minggu kemudian, pemuda itu datang lagi, kali ini dengan wajah penuh keyakinan. Di hadapan Samuel dan imam masjid, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan air mata berlinang. Samuel memeluknya erat, seperti seorang ayah yang menyambut anaknya kembali ke rumah. "Inilah kebahagiaan terbesarku, Nak. Bukan karena aku diterima, tapi karena Allah masih mengizinkanku menjadi jalan bagi orang lain menemukan kebenaran." Hari demi hari, Samuel semakin lemah. Diabetes dan komplikasi ginjal membuat tubuhnya ringkih. Namun bibirnya tak pernah kering dari zikir. Ia tahu ajalnya sudah dekat, dan ia menyambutnya bukan dengan ketakutan, melainkan kerinduan. Suatu malam di bulan Ramadan, ia berkata pada istri dan anak-anaknya, "Jika nanti aku pergi, jangan tangisi aku. Aku sudah menemukan apa yang dulu kucari seumur hidup, ketenangan." Pagi harinya, ia tetap berusaha datang ke masjid. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia duduk di saf paling belakang, membaca Al-Fatihah perlahan. Setelah salat subuh, ia menatap imam muda di depannya dan tersenyum. "Terima kasih sudah membimbingku," katanya lembut. Imam itu membalas senyum tanpa tahu. Itu adalah ucapan terakhirnya. Beberapa jam kemudian, di rumahnya yang sederhana, Samuel meninggal dunia dengan senyum tenang di wajahnya. Tangan masih menggenggam tasbih. Azan zuhur baru saja berkumandang. Istrinya menangis. Namun di sela air mata ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Wajah suaminya bercahaya lembut, seolah benar-benar damai. Berita kepergiannya tersebar cepat, tak hanya di kalangan muslim, tapi juga di antara jemaat gereja yang dulu mengaguminya. Banyak yang datang melayat, termasuk beberapa pendeta tua. Mereka takjub melihat jenazah Samuel dibungkus kain kafan putih, dikelilingi lantunan ayat suci. Salah seorang pendeta berkata lirih, "Dia menemukan Tuhan dengan caranya sendiri. Semoga damai menyertainya." Yang lain menatap jenazah itu dengan mata merah, seolah menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Pemakamannya berlangsung sederhana tapi penuh haru. Langit mendung, tapi saat liang lahat ditutup, sinar matahari tiba-tiba menembus awan dan jatuh tepat di pusaranya. Orang-orang yang hadir serentak menunduk, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan setelah kepergiannya, masjid kecil tempat ia biasa salat menggantungkan papan nama baru. Masjid An-Nur Al-Hidayah didirikan atas inspirasi almarhum Ustaz Ahmad Samuel Hartono.
Di dalamnya, di rak kayu sederhana, tersimpan mushaf Al-Quran yang dulu selalu ia baca. Lembarannya kini lusuh dan penuh tanda tinta di pinggirnya, catatan kecil tentang ayat-ayat yang menuntun jiwanya. Rizal, pemuda yang dulu ia bimbing, kini menjadi ustaz muda yang aktif berdakwah di Surabaya. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. Hidayah adalah cahaya yang datang tanpa bisa dipaksa. Tapi jika kau membuka hati dengan tulus, Allah akan mengirimkannya, bahkan lewat mimpi yang tak pernah kau duga, seperti yang terjadi pada guru saya, Ustaz Samuel. Tahun demi tahun berlalu, kisah Samuel tetap hidup di hati banyak orang. Buku-buku tentang perjalanannya diterbitkan, bukan untuk memuja, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran sejati bukan tentang agama yang diwarisi, melainkan tentang pencarian yang jujur kepada Tuhan. Dan di setiap Ramadan, di malam-malam yang hening, banyak jamaah yang membaca surah Al-Ikhlas di Masjid An-Nur Al-Hidayah sambil meneteskan air mata, mengenang sosok mantan pendeta yang menemukan cahaya di akhir hayatnya. Ya Allah, doa mereka, terimalah amal hamba-Mu yang telah Kau beri petunjuk di ambang maut. Jadikan kisahnya penerang bagi hati-hati yang masih mencari jalan menuju-Mu. Di alam sana, mungkin Samuel tersenyum. Ia telah kembali pada Sang Pencipta dengan hati yang damai, membawa keyakinan yang murni, setelah perjalanan panjang antara iman, cinta, dan hidayah. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan cahaya Tuhan.